mata kuliah perencanaan. Oke, kalau gitu kita 1,000 years later. Shalom. Kami dari semester 3 Prodi MPK, kelompok 3 mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dosen Adrianus Tababan, MPD, yang akan memaparkan materi kami mengenai pengembangan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Tetapi sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Desi Rucianturi dan ini teman saya. Andreas Najuta, Yohana Silari, Roy Purana Silhaan, Sampika Panjaitan. Christian Rosen Citurus. Nah, kami akan memaparkan materi kami yaitu sebagai berikut. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dari kompetensi inti pengetahuan. Maka, tujuan pembelajaran merupakan hasil rumusan belajar atau tingkah laku behavior siswa yang harus dicapai sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah dipelajarinya. Maka, dari tujuan pembelajaran inilah seorang guru dapat mengetahui gambaran proses dan hasil pencapaian siswa yang disebut dengan indikator pencapaian kompetensi. Untuk pemaparan materi selanjutnya, kami serahkan kepada teman. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya, yaitu konsep pengembangan tujuan pembelajaran. Pengembangan tujuan pembelajaran dapat dibagi dua, yaitu menjadi pengembangan materi tujuan pembelajaran secara umum dan khusus. Yang pertama, pengembangan tujuan pembelajaran secara umum. Pengembangan materi tujuan pembelajaran umum dalam prakteknya bertujuan agar pembelajaran yang akan dicapai peserta didik lebih efektif, efisien dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip-prinsip yang akan dicapai untuk mencapai tujuan pembelajaran umum, yaitu yang pertama, A. Menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. B. Membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. C. Mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. D. Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung pembelajaran kegiatan. Jika prinsip-prinsip itu terpenuhi, maka secara teoretik perencanaan pembelajaran akan memberi penegasan dan kejelasan dalam mencapai tujuan dan sesuai dengan skenario yang sudah disusun. Untuk pemaparan selanjutnya akan disambungkan oleh teman kami. Ya, akan saya lanjutkan. A. Manfaat pengembangan tujuan pembelajaran umum, yaitu yang pertama, memberikan kriteria yang pasti untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan kepastian mengenai kemampuan yang diharapkan dari peserta didik. Yang ketiga, memberikan dasar untuk mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pengajaran. Yang B. Pengembangan tujuan pembelajaran secara khusus. Pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Yang C. Manfaat pengembangan tujuan pembelajaran khusus, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk agar kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tujuan dan wewenang bagi setiap umum yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap umum bagi guru dan peserta didik. Yang D. Beberapa faktor yang mendukung tujuan pembelajaran agar tercapai, yaitu yang pertama, persiapan sebelum mengajar. Yang kedua, sebagai ruangan dan letak sekolah dan jangkauan keadaan kendaraan umum. Yang tiga, tingkat inteligensi siswa. Yang keempat, materi pelajaran yang akan disampaikan. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Melanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu tentang konsep pengembangan materi pembelajaran. A. Pengertian materi pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari silabus, yaitu perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
Dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lanjut ke pemaparan yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis materi pembelajaran. Merrill mengatakan, sebagaimana dikutip Sanjaya 2013 halaman 422, memaparkan bahwa jenis materi pembelajaran dapat dikelompokkan pada 4 kategori yang diketahui. Pertama ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Selanjutnya yaitu ada A, fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, dan nama orang, dan sebagainya. Yang kedua ada B, konsep. Di sini dikatakan yaitu segala yang berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat atau inti atau isi dan sebagainya. Dan yang ke poin C ada prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus adagium dan lain-lain, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat ada D, prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Dan yang terakhir ada poin E, sikap atau nilai, merupakan hasil belajar, aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja. Nah, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Desi Chandra. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andreas Simanjuntak. Jadi saya akan menyambung materi kami ya. Bagian C, pengembangan materi. A, sumber dan pendekatan. Materi pembelajaran dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, atau audiovisual, dan sebagainya. Materi pembelajaran yang ditentukan ruang lingkupnya serta ke dalamnya dapat diurutkan melalui 2 pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural, yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urutan sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan suatu tugas. Yang kedua itu pendekatan hierarkis. Pemaparan materi pembelajaran dengan pendekatan hierarkis merupakan cara atau teknik untuk urutan pemaparan materi pembelajaran secara jenjang. Bagian B, prinsip-prinsip pengembangan. Prinsip-prinsip pengembangan ini berbagai prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam mengembangkan materi pembelajaran, yaitu A, kesesuaian atau relevansi, B, kejenjangan dan konsistensi, yang C, kecukupan atau adekti. Yang pertama itu relevansi dan kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian dasar. Yang kedua itu jenjang atau konsistensi, yaitu jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 2 macam, yaitu materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 2 macam, yaitu contohnya kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, pengertian atau ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan tuntutan kompetensi tersebut. Yang ketiga itu adequacy dan kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup menghendaki dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materinya tidak boleh terlambat sedikit atau tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi. Baik, materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, di sini yang terakhir sekali yaitu langkah-langkah dalam penentuan materi pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kali ini, guru harus mampu menentukan langkah-langkah untuk menentukan materi yang akan diajarkannya selama program tahunan dan juga program semester. Nah, yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Nah, yang kedua itu ranah kognitif. Berbicara mengenai ranah kognitif berarti pengetahuan. Nah, yang ketiga, ranah psikomotorik. Nah, di sini berbicara mengenai keterampilan siswa dan juga keterampilan guru di saat pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Dan yang terakhir adalah ranah afektif, di mana ketika seorang guru sudah selesai menjelaskan materi pembelajaran, maka siswa yang akan memberikan respon atau apresiasi kepada guru, dan sebaliknya guru juga bisa memberikan apresiasi kepada siswa ketika pertanyaan dari seorang guru itu bisa dijawab oleh siswa. Sekian Sekian hasil dari presentasi kami pada hari ini. Mari kita ucapkan Shalom.